Tuh ada yang main perahu. Aduh, enaknya di sini kalau punya perahu pribadi. Ada kapal guys. Ada kapal menepi di depan aku. Semua orang ngeliatin aku sih di sini. Aku biarin aja. Ini pembangunan belum selesai sampai sekarang. Semua dibongkarin. Mereka mau ngisi ini ya, mau bikin saluran air itu tanam, gorong-gorong. Sekarang posisinya ini jam 11 pagi, jadi di sini itu masih sepi. Jadi aku bisa cari tempat bebas. Ternyata salah, udah banyak orang tuh di ujung sana. Emang orang-orang ya, tapi ini hari Sabtu sih emangnya. Hari weekend libur, tapi yang nggak serame kalau di siang hari. Wow. Wow, pohonnya sudah keluar daun-daunnya, cepat sekali. Ini aku video sebelumnya minggu lalu di sini ya, hari Minggu. Ini hari Sabtu sekarang. Udah hampir seminggu ini sudah sebanyak ini daun-daunnya. Wow. Bunga-bunga. Tuh udah ada orang makan es krim lagi. Aku lagi nyari tempat nih untuk bisa duduk, terus bisa bikin video, ngejawab pertanyaan yang udah di request banyak banget. Di mana ya? Kayaknya di kursi sono dekat danau bagus. Sebenarnya ini bangku-bangku lagi pada banyak kosong karena belum rame orang. Kalau siang hari di atas jam 2 gitu, ini bangku-bangku semuanya pada rame. Terus ada Zeppelin. Di mana ya? Di bangku apa di danau aja? Coba aku cari tempat dulu. Ini nih ada mejanya nih, bagus. Ini untuk kios kali ya. Tuh kalian lihat tuh, orang-orang udah pada berdatangan lagi. Jadi aku di sini ngadep ke mereka. Tapi kamera aku kan jadinya ngebelakangin mereka gitu ya. Mereka nggak lihat muka aku dari HP. Ini belakang aku danau. Semoga video ini bisa berhasil. Lagi kurang sehat. Tuh lah tuh malah datang ke sini dia. Sepeda elah. Tuh mereka di situ, depan situ. Gue di sini. Halo Shun, apa kabar? Welcome back di channel aku. Kali ini aku mau bikin video ngobrol-ngobrolnya di alam terbuka ya. Ini di pinggir danau dekat rumah aku. Seperti yang udah kalian lihat di vlog aku sebelumnya, ini masih lokasi yang sama. Tapi kali ini aku ngevlognya nggak sambil jalan-jalan, cuma pengen ngobrol aja, sharing ke kalian, ke teman-teman, ngebuat video yang udah banyak banget di request atau ditanyain. Pokoknya banyak banget dari zaman pertama aku sampai di Jerman sih udah banyak banget yang request video ini, tapi aku belum sempat buatin. Dan kali ini aku bikin di luar supaya kalian gak bosan ya kan ini. Karena kalau aku syuting di dalam rumah itu pasti kalau nggak di kamar di dapur, biar kalian gak bosan lah ya gitu ya. Jadi ini di belakang aku danau dan depan aku sana orang-orang. Tapi aku bodo amat, gak peduli. Nah, jadi banyak banget kan yang request ke aku, nanya gitu ya, gimana minta izin ke orang tua, minta dibuatin video cara yakinin orang tua supaya kita dibolehin datang ke sini. Di case aku juga sama kok. Problematika pertama aku saat aku mulai kepikir pengen ke Jerman itu tahun 2018. Waktu itu aku lagi kuliah di semester akhir. Aku tuh kuliah di jurusan bahasa Inggris dan di satu fakultas aku ada jurusan bahasa Jerman. Dimana di situ aku udah sering banget dengar anak-anak lulusan bahasa Jerman ini banyak yang ke Jerman gitu dia. Dari situ aku kepengen lah juga, walaupun awalnya alasan aku ngambil jurusan bahasa Inggris itu adalah aku pengen ke Inggris, ke London ketemu Harry Potter, gitulah singkat ceritanya. Tapi ternyata
ke London itu tuh nggak segampang yang kita pikirkan gitu kan. Jadi aku tahu ke Jerman lebih gampang, dan aku waktu minta izin ke orang tua aku masih kayak nanya iseng-iseng sih waktu itu awal-awal kan. Tapi jawabannya itu tuh langsung yang kayak apa ya dibilang ya, kayak nggak boleh gitu, kayak dijawabin serius banget, dan itu kayak bener-bener nggak boleh pakai tanda seru 10 gitu, pas 100 nggak tahu sampai banyak banget, sampai kayak dibilang itu mau ngapain ke sana, mau jadi apa, bla 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 bla. Mamaku itu orangnya agak close minded ya, nggak open minded, apalagi tentang negara asing. Yang dia tahu itu kalau apalagi negara Eropa itu kejauhan banget, jadi nggak ada dukungan sama sekali. Terus ke kakak aku juga, aku punya 2 kakak juga nggak ada dukungan sama sekali, padahal usia aku di situ udah memasuki 23 tahun. Enak gitu ya kalau kita bilang ya aku pengen keluar negeri lama begini, atau ke kakak kita gitu kan, oh yaudah belajarlah sana, berapa biayanya, cari tahu gimana prosesnya gitu. Enak ya kalau dikasih respon kayak gitu kan. Ini enggak sama sekali. Kakak aku ngejawabnya ya kan aja lah gitu, inangnya gitu ya kalau kami orang Batak ngomongnya gitu. Nah jadi sampai pokoknya 3 tahun aku itu coba-coba lagi, tanya lagi gitu kan, tapi nggak ada sama sekali respon baik. Jadi kayak berkecil hati, pasti ya berkecil hati. Jadi kayak waktu itu tuh pokoknya aku 3 tahun itu bergumul sendiri, mendam sendiri, kayak pengen banget itu, kayak aku tuh punya perasaan aku pasti bakalan ke Jerman nih gitu, tapi gimana caranya ya gitu kan. Duit nggak punya, bahasa Jerman juga aku tahu susah, mau belajar aja waktu itu aku takut banget, sumpah takut banget. Ini kesalahan terbesar aku yang aku harap kalian jangan lakuin. Jadi menurut aku cara pertama kita ngeyakinin orang tua kita adalah kita action langsung. Jadi kalau apalagi nih teman-teman yang masih usianya masih muda, baru tamat SMA, kalau kalian punya kepingin, sudah pengen kesini, entah itu karena kalian ngeliat teman kalian kesini, karena kalian ngeliat YouTube aku, atau ngeliat YouTube orang lain, atau ngeliat orang lain yang ngevlog di luar negeri, terserah. Tapi pastikan mau itu kalian dapat restu dari sekarang sama orang tua atau belum, kalian langsung belajar aja bahasanya. Itu penting banget menurut aku, karena aku waktu itu gitu ya, aku udah pengen tapi aku mau belajar aja enggak gitu, entah belajar sendiri aja enggak, les juga enggak gitu kan. Padahal kalau misalnya kita ini ada ya tamat SMA udah langsung berpenghasilan, kalau misalnya udah bisa gitu berpenghasilan, coba ambil les yang biayanya murah aja, atau kalau memang bisa belajar sendiri lebih bagus. Dan misalnya yang sedang kuliah sambil belajar aja, belajar bahasa Jerman ya dasar-dasar gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah ketemu nih plan yang pas untuk berangkatnya, tinggal persiapin yang lain. Dan yang paling penting untuk kesini itu, aku juga nggak mau ya kita kesini itu kayak cuma sekedar obsesi semata gitu ya. Yang penting keluar negeri, jangan. Karena emang di sini tuh tantangannya berat banget. Jadi yang paling pertama itu ya kasih tahu gambaran ke orang tua apa yang kita kejar di Jerman, dan kasih tahu kalau kita itu memang udah tahu nih tujuan kita. Contohnya nih, walaupun pertama kali datang kita itu au pair. Nah au pair itu kan cuma 1 tahun. Setelah au pair itu kita mau ngapain, itu kita harus pikirin. Kalau misalnya setelah au pair mau langsung pulang ke Indonesia, it's okay, berarti kita nggak terlalu perlu banyak mikir. Yang penting au pair berjalan, pulang, dapat pengalaman, udah pernah 1 tahun di Jerman. Tapi kalau yang memang pengen kesini itu untuk karir jangka panjang, kasih tahu ke orang tua setelah au pair kita itu bisa lanjut yang namanya BFD atau FSJ. Atau kalau mau nggak BFD atau FSJ bisa juga langsung Ausbildung. Nah kasih tahu ke orang tua Ausbildung itu apa. Jadi Ausbildung itu kayak pelatihan profesional gitu ya. Jadi kita selama 3 tahun atau 2,5 tahun belajar sambil kerja dan kita dapat gaji. Nanti setelah selesai itu kita dapat sertifikat, dan sertifikat itu bisa kita gunain untuk bekerja secara employ di Jerman, yang pastinya ya untuk jangka panjang gitu kan. Dan apa-apa aja bidang kerjanya itu banyak banget. Tapi memang kalau kita ngelamarnya dari sini, kalau ngelamar Ausbildungnya dari Indonesia itu dibatasin gitu ya bidang Ausbildungnya. Nah ini yang paling penting juga kita kasih tahu gambaran ke orang tua apa yang kita kejar di sini. Kalau cuma sekedar mau au pair cari pengalaman yang penting pernah di Jerman, ya udah kasih tahu kayak gitu ya, cuma au pair habis itu aku pulang gitu. Karena di sini kita nggak harus, contohnya kita au pair 1 tahun pun kita di sini harus 1 tahun, enggak. Bisa kita cuma
kalau kita tahannya cuma 3 bulan ya kita pulang ke Indo nggak apa-apa gitu. Cuma ya permasalahannya biayanya kan, sayang banget, kita udah persiapan, berjuang, belajar, ujian gitu. Nah, untuk yang selanjutnya lagi yang paling penting adalah yakin sama diri kita memang sanggup untuk menyelesaikan masalah sendiri. Karena di sini kita pasti bakalan punya masalah, pasti. Apalagi contohnya habis au pair pengen lanjut BFD atau lanjut Ausbildung atau FS-Shot gitu, itu kita harus ngelamar sendiri, kita harus cari semuanya sendiri, kita harus cari tahu sendiri, kita harus berani berhadapan dengan bos untuk interview, untuk apa gitu kan. Kita harus berani nanya, dan kalau kita ada masalah dengan perpanjangan visa kita harus berani cekatan lah gitu. Di sini tuh kita harus cekatan, kita nggak bisa sembunyi dari masalah di sini. Contohnya kita punya masalah visa sama keluarga angkat waktu au pair dan visa kita itu belum kita perpanjang, terus kita punya teman yang bisa nampung kita, jadi akhirnya kita ngendep di tempat teman kita doang, dan kita nggak mikirin nih si visa kita yang udah mau expired ini. Nah itu nggak bisa, itu bakalan jadi masalah besar gitu. Jadi tunjukin ke orang tua kalau kita memang bisa nyelesain masalah. Nah kalau aku waktu itu sampai 3 tahun nih aku baru berangkat ke Jerman setelah aku bilang aku pengen ke Jerman. Padahal waktu aku pengen itu aku nggak cuma sekedar dari mulut loh, itu emang bener-bener dari seluruh otak aku, pikiran aku, diri aku itu setiap malam itu udah kayak Jerman, kadang tuh sampai di bawah tidur sambil mikir-mikir bisa nggak ya aku ke Jerman, tapi kok aku kayak ngerasa pasti aku bakalan di Jerman. Aku itu waktu itu ada feel kayak gitu loh gitu. Tapi kenapa sampai selama 3 tahun ya, karena memang aku ngerasa juga aku nggak berani, waktu itu belum berani untuk langsung action gitu ya. Apalagi nggak ada dukungan dari keluarga, itu ngebuat kita makin nggak ada support untuk maju gitu kan, makin ya udahlah jadi gitu. Jadi waktu itu aku akhirnya itu tuh merantau dari rumah orang tua aku merantau itu ke Kalimantan. Asal aku dari Sumatera Utara ya, Medan. Jadi aku merantau ke Kalimantan sejauh itu. Jadi aku sempat hampir 2 tahun lah. Ya 2 tahun lah aku itu pisah ranjang sama mamaku. Karena aku tuh masih sering tidur sama mamaku waktu aku masih tinggal sama dia. Jadi kami pisah ranjang 2 tahun. Jadi aku itu minta izin, akhirnya memutuskan ke Jerman, ke mamaku itu. Aku dari Kalimantan minta izinnya, jadi aku bukan minta izin langsung dari depan dia gitu. Jadi waktu itu dia memang udah nggak bisa lagi nolak, udah nggak, karena di Indo juga aku nggak tahu lagi mau ngapain. Pokoknya gitulah singkat ceritanya. Kalau kalian penasaran nanti aku bikin di video selanjutnya lagi gimana perjalanan karir aku di Indo, kenapa akhirnya aku memutuskan ke Jerman. Jadi waktu itu udah nggak tahu lagi mau ngapain, dan mama aku juga ngerasa mungkin memang ke Jerman yang terbaik, jadi dia akhirnya kasih aku lampu hijau gitu. Bahkan dia waktu itu benar-benar doain supaya aku itu persiapan untuk ke Jerman itu aku bisa lancar semuanya, aku bisa belajar bahasanya. Nah jadi kayak gitu cara aku akhirnya jauh dulu dari mama aku, dan selama aku di Kalimantan itu pun bukan gampang aku cari kerja. Jadi waktu itu banyak juga masalah yang akhirnya aku harus selesai sendiri gitu kan. Nah jadi mungkin kalian bisa coba kayak aku ini. Kalau kalian memang susah banget nih dapat izin dari orang tua, kalau alasannya itu karena jauh atau karena takut nggak aman gitu ya, boleh kalian ikutin cara aku ini, kalian merantau dulu gitu kan, mana tahu jadi dari situ nanti orang tua kalian bisa lebih yakin nih kalau kita itu emang udah siap dilepas jauh, apalagi nih ke negara orang. Jangan hanya obsesi semata, karena di sini itu nggak segampang yang kita bayangkan. Karena baru aja juga nih temen 1 orang baru 2 hari yang lalu, dia tuh sama au pair kayak aku awalnya, dan kita sama-sama berangkat dari agent. Dia ini masa au pairnya udah mau habis nih, 1,5 bulan lagi nih expired nih izin tinggal dia sebagai au pair di sini, dan sampai sekarang dia belum tahu, dia belum ada lamar gitu, dia belum ada lamar dia mau gimana selanjutnya setelah au pair ini, tapi dia nggak mau pulang ke Indo. Nah yang kayak gini-gini itu tuh nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya kita setelah au pair kita masih pengen stay di sini, kita itu harus cari program lain apa yang mau kita lanjutin di sini. Karena izin tinggal kita di sini itu disesuaikan ke program yang kita ambil di sini. Gitu. Kalau bisa itu tuh paling sedikit 3 bulan sebelum masa au pair kita itu habis, itu kita udah lamar gitu. Walaupun emang pengalaman aku itu dari au pair ke BFD itu cuma seminggu doang.
aku dapat kerjaannya, tapi itu jangan diikutin gitu. Itu aku benar-benar di ambang-ambang udah penyerahan diri ke Tuhan banget itu. Nah, yang kayak gini-gini kita perlu pahamin untuk kita datang ke sini. Birokrasi, segala pengurusan dokumen, segala administrasi di sini kita memang harus benar-benar bisa cepat gitu, cekatan mikir untuk paham prosedurnya gitu dia. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi, jangan lupa kalian tulis kolom komentar. Itu orang tuh lihat tuh di situ ribet banget. Oke deh, thank you buat kalian yang sudah watching video ini. Thank you buat kalian yang sudah selalu ngikutin video-video aku. Dan jangan lupa buat adik-adik terutama yang tamat SMA, jangan buru-buru. Kalaupun orang tua belum yakin, gak apa-apa, tetap belajar aja dulu bahasanya. Karena semakin kalian dari Indo itu udah mantep bahasanya itu, di sini kalian semakin lebih semakin lebih gampang lah gitu kan. Aku waktu itu emang prematur banget belajar bahasanya di Indo, cuma 1 bulan. Itu karena emang udah limited umur aku untuk au pair, itu emang udah tahun terakhir aku bisa nyoba au pair. Walaupun sebenarnya nggak selalu mulus-mulus juga setelah di sini jadi au pairnya, banyak yang bermasalah, tapi ya nggak seserem di negara tetangga sih permasalahannya, kayak kupingnya dipotong, disetrika, nggak sampai segitu seremnya. Tapi intinya kita di sini tuh memang harus kita pintar dalam menyikapi masalah. Oke deh, gitu dia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, cus.